Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan kali ini saya mencoba membedah buku Seiko di Antara Harapan dan Ancaman. Buku Seiko di Antara Harapan dan Ancaman ini adalah kumpulan tulisan saya selama proses advokasi yang dilakukan masyarakat atas Seiko dalam upaya menolak rencana pembangunan PLTA Seiko. Pembahasan pertama dari buku ini adalah atas nama kepentingan nasional. Itu subtemanya. Harus kita akui bahwa kita memang masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain dalam hal infrastruktur. Karena itu, dengan alasan itulah pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur ini. Bahkan realisasi anggaran pembangunan infrastruktur beberapa tahun belakangan ini itu selalu naik dari tahun ke tahun. Pembangunan infrastruktur itu sangat diprioritaskan oleh pemerintah. Konsekuensi logisnya apa? Konsekuensi logisnya adalah pembebasan lahan yang seluas-luasnya. Dari sinilah persoalan itu muncul. Penggusuran, konflik, dan perampasan ruang hidup masyarakat itu terjadi di mana-mana atas nama kepentingan nasional, atas nama pembangunan. Nah, pemerintah dalam hal ini itu tidak memiliki kemampuan berdialog dengan masyarakat. Hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan itu tidak terjamin, seringkali tidak terjamin. Dan dalam hal informasi, sosialisasi rencana proyek, baik pemerintah ataupun pemrakarsa proyek atau perusahaan, itu tidak pernah secara jujur dan terbuka menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seperti apa dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik dan lingkungan yang kemungkinan akan dirasakan oleh masyarakat ketika pembangunan tersebut dilakukan. Begitu juga yang terjadi di Seiko dan adanya rencana pembangunan PLTA. Itu mungkin ada beberapa pertemuan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah untuk mensosialisasikan rencana proyek tersebut. Namun lagi-lagi ini kebiasaan buruk pemerintah kita itu seringkali hanya melakukan pendekatan keterwakilan. Sementara ketika kita berbicara soal tanah, soal ruang hidup, berarti kita berbicara soal ruang sosial. Bahwa di sana ada masyarakat, di sana ada tradisi masyarakat yang berjalan, ada budaya masyarakat, ada sumber penghidupan masyarakat. Itu yang harus selesai, itu yang harus dihargai. Karena kita harus berpegang pada 3 hal terkait hakikat keberadaan negara ini. Bahwa negara ini hadir untuk menghargai hak-hak masyarakatnya. Negara ini hadir untuk menghormati hak-hak masyarakatnya. Dan negara ini hadir untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakatnya. Sekiranya bukan karena ketiga hal tersebut, maka untuk apa kita bernegara? Lebih baik tidak bernegara, lebih baik tidak ada negara. Ketika negara tidak mampu memenuhi 3 hal tersebut, tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati dan memenuhi hak-hak masyarakat. Karena itulah yang menjadi alasan utama kita, kenapa kita harus bernegara. Nah, apa yang terjadi di Seiko itu seperti itu. Jadi benturan antara legitimasi yang dimiliki oleh perusahaan secara de jure bahwa dia punya izin diberikan oleh pemerintah, dia legal dan masuk ke sana. Namun secara de facto masyarakat juga memiliki hak dan kewenangan di sana karena sudah hidup secara turun-temurun, sudah menjadi penguasa wilayah, menjadi pemangku wilayah secara turun-temurun. Mereka hidup dari tanah, mereka hidup dari bertani, sehingga
dia memperjuangkan haknya untuk itu. Karena bisa kita lihat di beberapa wilayah bahwa proses pemiskinan itu terjadi karena terjadinya perampasan alat produksi, khususnya tanah. Dan kita tahu tanah adalah salah satu alat produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya tidak bisa ketika negara atau pemerintah hanya berteriak dengan nada mengancam bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah atas nama kepentingan masyarakat, atas nama pembangunan, atas nama kepentingan nasional. Tidak bisa seperti itu. Ketika kita berbicara soal pembangunan, maka partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan. Karena apa gunanya pembangunan dilakukan tanpa legitimasi sosial dari masyarakat? Sementara pada satu sisi kita mengatasnamakan bahwa setiap pembangunan itu adalah untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat. Terus bagaimana jika masyarakat menolak dan tidak merasa membutuhkan apa yang dicanangkan pemerintah, terutama pembangunan PLTA misalkan. Jika pembangunan PLTA itu dilakukan, kemudian merampas hak masyarakat, apakah seperti itu? Bahwa masyarakat harus selalu jadi korban atas nama pembangunan nasional? Kan tidak. Artinya, sejak awal, pemerintah dan pemerakarsa proyek atau pihak perusahaan itu harus terbuka kepada masyarakat. Bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai legal dokumen untuk memenuhi legal dokumennya dalam mengurus izin tidak. Namun dari awal harus terbuka bahwa dampak negatif rancangan pembangunan seperti ini akan menggunakan areal seluas ini, dampak ekonomi, sosial, politiknya seperti ini yang akan dirasakan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengatakan ya atau tidak terhadap rencana pembangunan tersebut. Itu berangkat dari informasi yang valid, informasi yang jujur. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan perusahaan itu seringkali dimulai dari kejahatan informasi. Tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat. Hanya yang manis-manisnya saja yang disampaikan. Tapi dampak negatif di kemudian hari yang kemungkinan akan dirasakan masyarakat itu tidak pernah secara jujur disampaikan. Padahal tidak seperti itu. Harus terbuka. Jadi mesti ada keputusan masyarakat itu harus lahir dari informasi yang jujur, yang valid, sehingga keputusan yang diambil masyarakat terkait rencana pembangunan yang dicanangkan di wilayahnya itu betul-betul bisa menjadi legitimasi bagi pemerintah, sehingga tidak ada gap di tingkatan bawah antar pemerakarsa dengan masyarakat. Karena ujung-ujungnya ketika konflik itu terjadi, yang mampu dilakukan oleh pemerintah adalah represi dan kriminalisasi. Lagi-lagi masyarakat yang dirugikan, sudah kehilangan tanah, kehilangan ruang hidup, kemudian mereka kembali di penjara karena dianggap menolak pembangunan, dianggap melawan negara, dianggap melawan pemerintah. Jadi penekanannya adalah negara harus menunjukkan bahwa yang menjadi pemilik kedaulatan di negeri itu adalah masyarakat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya.